bahan bakar minyak, BBM hasil penambangan ilegal atau illegal drilling, dan pengolahan minyak ilegal atau illegal refinery di Sumatera Selatan. Bebas peredarannya masuk ke Provinsi Riau setiap harinya, melalui jalur jalan lintas timur, dengan menggunakan truk jenis Mitsubishi Canter tipe HDL. Berat muatan diperkirakan 14-16 ton per unit. Puluhan truk-truk angkutan BBM ilegal itu disebut-sebut milik dua nama Big Boss pemasok BBM non-dokumen itu ke Riau, yakni PEN di Pekanbaru dan Saim. Saim disebut pemilik gudang penimbunan BBM ilegal di wilayah Kota Dumai, sementara PEN di pemilik gudang penimbunan BBM ilegal di Kota Pekanbaru. Informasi yang diperoleh, masing-masing Big Boss ini memiliki 15 unit truk pengangkut BBM hasil drilling ilegal dari Palembang yang diangkut ke Riau. Hal yang senada juga disampaikan oleh supirnya saat ditemukan tim media di jalur lintas timur, tepatnya hendak memasuki wilayah Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya hanya disuruh mengantarkan BBM ini ke Dumai, punya Big Boss Saim. Kalau yang di Palembang bosnya Suhardi, ucap Papahan, seorang supir truk pengangkut BBM non-dokumen milik Saim. Di dalam truk Mitsubishi Colt diesel jenis Canter tipe HDL itu tersedia tangki yang terbuat dari besi plat, berisikan BBM jenis solar diperkirakan kapasitas muatan 14 ton BBM. Truk tersebut juga menggunakan nopol ganda. Papahan juga mengakui kalau dirinya baru 4 kali mengantar BBM milik Saim ke Dumai. Saya terima mobil di terminal, disuruh antar BBM ini ke Dumai milik Saim, ujar Papahan. Tak sampai di situ, tim media mendahului truk pengangkut BBM non-dokumen dari Palembang itu yang dikemudikan oleh Papahan menuju ke arah Polsek Seberida, di mana beradaan Polsek Seberida di pinggir jalan lintas timur yang akan dilewatinya. Dalam hal ini, kedua kalinya tim media meminta Polsek Seberida agar mengamankan truk pengangkut BBM ilegal dari Sumatera Selatan itu. Sebelumnya kita juga pernah menemukan truk angkutan BBM ilegal seperti ini. Dalam hal yang sama, kita mendatangi Polsek Seberida memberikan informasi agar mereka melakukan pengamanan terhadap kejahatan migas ini. Namun mereka berdalih berjam-jam dengan 1001 alasan, bahkan mempertanyakan uji kompetensi wartawan terlebih dahulu, yang bukan menjadi ranahnya. Sehingga truk pengangkut BBM ilegal tersebut telah melewati wilayah hukumnya, ungkap seorang anggota tim media. Namun dalam temuan tim media kali ini, hal yang serupa diperoleh tim di Polsek Seberida. Salah seorang petugas piket saat itu mengatakan, kita informasikan ke Kanit Reskrim terlebih dahulu. Tunggu dulu, kita informasikan ke Kanit Reskrim dulu ya. Sehingga beberapa jam kemudian ia mengatakan Kanit Reskrim lagi tidak di tempat, ucapnya kepada wartawan. Sementara truk pengangkut BBM ilegal tersebut dengan santai melenggang telah melewati kantor Polsek Seberida tanpa hambatan dan terkesan dilindungi Minggu 2 November 2025 pukul 12:51 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dengan penuh kejenuhan, tim media meninggalkan Polsek Seberida menuju ke Balilas. Tak lama kemudian, masih di wilayah hukum Polsek Seberida, tim media menemukan lagi satu unit truk pengangkut BBM non-dokumen dari Palembang milik PEN. Tim media mempertanyakan, punya PEN di bank, BBM dari Palembang dibawa ke Pekanbaru, hubungi aja PEN di bank, semua wartawan kenal sama dia, kata supir. Tim melakukan penelusuran tentang siapa Big Boss BBM ilegal dari Palembang itu yang bernama Pendi di Kota Pekanbaru. Ternyata Pendi adalah seorang oknum pecatan TNI AU Rosmin Nurjadin di Kota Pekanbaru yang berbisnis BBM ilegal dan BBM oplosan. Menurut informasi yang diterima, truk angkutan BBM ilegal milik Pendi dari Palembang menuju ke Kota Pekanbaru itu sudah berkali-kali diamankan di Polres Pelalawan Polda Riau, namun tidak pernah lanjut ke persidangan. Sindikat kejahatan migas ini sangat ampuh, diduga dapat menaklukkan 3 institusi penegakan hukum yang dilaluinya, yakni Polda Sumsel, Polda Jambi, dan Polda Riau. Dalam hal ini dinilai negara tak berdaya dikuasai mafia.
Sementara kejahatan migas seperti illegal drilling dan illegal refinery ini juga angkutannya diatur dalam undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagai acuan para penegak hukum. Selain tidak memberikan kontribusi terhadap negara, kejahatan migas ini sangatlah merugikan masyarakat. Seperti yang diketahui bersama bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat 2 dan 3, jelas mengatur bahwa minyak dan gas bumi, migas adalah sumber daya alam yang penting dan dikuasai oleh negara, dengan tujuan pengelolaannya untuk kemakmuran bersama. Dasar hukum kegiatan migas ilegal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas jelas mengatur larangan seperti pengangkutan tanpa izin diatur dalam pasal 53 dengan ancaman pidana penjara dan denda. Sedangkan penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam pasal 55. Selain itu, UUD 1945 pasal 33 menjadi landasan filosofis bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut yang menjadi dasar larangan kegiatan ilegal itu. Namun alasan penegak hukum enggan untuk melakukan pengamanan terhadap pelaku kejahatan migas tersebut masih belum terjawab.